Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Bayangkan sebuah pagi di mana atmosfer bumi terasa begitu berbeda. Ada sebuah getaran halus yang tidak kasat mata, namun mampu menggetarkan setiap relung jiwa yang beriman. Itulah pagi 1 Syawal. Sebuah waktu di mana jutaan lisan di seluruh penjuru dunia melantunkan takbir, memecah kesunyian fajar dan memuji kebesaran Allah SWT yang telah menuntun kita melewati madrasah Ramadan. Detik-detik itu bukan sekedar pergantian waktu, melainkan sebuah proklamasi kemenangan bagi jiwa-jiwa yang telah berjuang menundukkan ego dan nafsu selama 1 bulan penuh. Namun, di tengah keriuhan sukacita, hidangan ketupat, dan hangatnya pelukan keluarga, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung? Dari mana semua keindahan ini bermula? Mengapa kita merayakan kemenangan ini tepat setelah menahan lapar dan dahaga? Sejarah Idul Fitri bukanlah sekedar catatan tahunan yang berlalu tanpa makna. Ia adalah sebuah monumen besar yang dibangun di atas fondasi perjuangan, kesabaran, dan harapan yang tak kunjung padam kepada Sang Khalik. Idul Fitri adalah sebuah titik balik, sebuah garis finish bagi para pejuang langit yang telah berlari kencang dalam ketaatan. Mari kita selaraskan frekuensi hati kita pagi ini. Jika kita melihat ke langit malam yang luas, kita menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan alam semesta ciptaannya. Namun, di pagi hari raya ini, Allah memberikan sebuah kemuliaan yang begitu besar kepada hamba-hambanya yang kecil ini. Idul Fitri adalah hadiah langsung dari Arsy untuk mereka yang berhasil menjaga cahaya di dalam dadanya tetap menyala meski diterjang badai godaan duniawi. Ia adalah hari di mana manusia merayakan kembalinya mereka kepada hakikat kesucian. Sebuah kondisi fitrah yang murni, seputih cahaya bintang di tengah gelapnya angkasa. Di bagian pembukaan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk tidak hanya melihat Idul Fitri sebagai sebuah tradisi kultural atau ajang pamer pencapaian lahiriah. Lebih dari itu, Idul Fitri adalah sebuah perjalanan epik yang melibatkan iman dan transformasi diri. Melalui naskah ini, kita akan memutar kembali jarum sejarah, menelusuri jejak-jejak langkah para pendahulu kita di padang pasir Madinah, dan memahami bagaimana hari kemenangan ini pertama kali dirayakan di bawah bimbingan langsung Rasulullah SAW. Idul Fitri mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang menempel di badan kita, bukan baju baru atau harta yang melimpah, melainkan apa yang bersemayam di dalam dada, yaitu kedamaian dan keikhlasan yang murni. Setiap gema takbir yang berkumandang sebenarnya adalah sebuah pengingat bahwa tidak ada yang lebih besar di dunia ini selain Allah SWT. Mari kita siapkan diri, tenangkan pikiran, dan buka hati untuk menyelami lebih dalam sejarah agung di balik hari yang fitri ini. Perjalanan menuju kemenangan sejati baru saja dimulai. Ruang hijrah berdiri di atas sebuah keyakinan mendasar bahwa setiap manusia adalah seorang musafir dalam perjalanan spiritualnya masing-masing. Nama ini bukanlah sekadar identitas digital, melainkan sebuah ruang kontemplasi bagi jiwa-jiwa yang sedang berusaha melambatkan detak jantung dari hiruk-pikuk tuntutan duniawi untuk kembali mendengarkan bisikan iman yang seringkali terabaikan. Di sini, Islam tidak dipandang hanya sebagai deretan ritual formal atau catatan sejarah yang kaku, melainkan sebagai napas yang mengaliri setiap sendi kehidupan, memberikan arah di tengah ketidakpastian zaman. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk berproses, untuk melakukan perpindahan atau hijrah dari titik kegelapan menuju cahaya, dan dari keraguan menuju keyakinan yang kokoh berlandaskan ridha Allah. Visi dari ruang hijrah adalah menjadi oase spiritual di tengah padang pasir kehidupan modern yang seringkali terasa gersang dan melelahkan. Di era di mana teknologi dan kecepatan seringkali menggerus kedalaman makna, kami berkomitmen untuk menyajikan konten yang menghujam ke dalam jiwa, bukan sekadar menyentuh permukaan.
Kami mengintegrasikan keagungan sejarah Islam dengan kekaguman terhadap alam semesta, seperti galaksi dan nebula, yang membuktikan betapa tak terbatasnya kekuasaan Sang Pencipta. Dengan menatap luasnya langit, kita diingatkan akan kecilnya diri di hadapan Allah. Namun di saat yang sama, kita menyadari betapa besarnya kasih sayangnya yang memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Misi utama kami adalah menjadikan sejarah sebagai kompas bagi para pejuang hijrah masa kini. Tanpa memahami akar dan perjuangan para pendahulu, langkah kita akan mudah terombang-ambing oleh badai disorientasi. Oleh karena itu, naskah mengenai sejarah Idul Fitri ini disusun sebagai bagian dari upaya tersebut, untuk memberikan pemahaman mendalam bahwa setiap kemenangan spiritual selalu diawali dengan pengorbanan yang tulus. Kami ingin menghidupkan kembali semangat para sahabat dalam kehidupan sehari-hari audiens kami, menjadikan setiap tantangan sebagai sarana untuk naik level dalam keimanan. Ruang hijrah adalah rumah bagi mereka yang berani mengakui kesalahan masa lalu dan memilih untuk bangkit dengan semangat yang baru demi mengejar cintanya. Integrasi antara ilmu pengetahuan, sejarah, dan nilai-nilai spiritual menjadi fondasi utama dalam setiap materi yang kami sampaikan. Kami tidak ingin hanya bicara tentang apa yang harus dilakukan, tapi mengapa kita melakukannya. Mengapa kita harus hijrah? Mengapa kita harus memahami sejarah? Jawabannya terletak pada keinginan untuk menemukan kedamaian batin yang sejati, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada kedekatan hubungan kita dengan Sang Khalik. Melalui dedikasi dalam penyampaian konten yang reflektif dan informatif, kami berharap setiap individu yang singgah di ruang ini dapat membawa pulang percikan cahaya yang mampu menerangi langkah mereka menuju kemenangan yang fitri. Mari kita putar kembali jarum sejarah menuju tahun kedua Hijriah, sebuah masa di mana fondasi peradaban Islam sedang diletakkan di tanah Madinah yang gersang namun penuh berkah. Pada saat itu, umat Islam baru saja memulai fase baru setelah hijrah dari Makkah. Rasulullah SAW mendapati bahwa penduduk Madinah memiliki 2 hari raya besar yang mereka rayakan dengan pesta pora, permainan, dan hura-hura yang dikenal sebagai Nauruz dan Mahrajan. Tradisi ini adalah warisan zaman jahiliyah yang lebih menonjolkan kesenangan duniawi tanpa ada muatan spiritual di dalamnya. Maka dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah menggantikan kedua hari tersebut dengan sesuatu yang jauh lebih mulia dan bermakna, Idul Adha dan Idul Fitri. Namun, yang perlu sahabat hijrah pahami, Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam tidaklah dirayakan dalam kondisi yang santai atau penuh kemewahan seperti yang mungkin kita saksikan di era modern ini. Tahun kedua Hijriah adalah tahun yang penuh dengan ujian fisik dan mental bagi para sahabat. Untuk pertama kalinya, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan turun, memaksa para pejuang iman ini untuk menahan lapar dan dahaga di bawah terik matahari gurun yang menyengat. Ujian ini tidaklah ringan, karena pada saat yang bersamaan, tensi politik antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum musyrikin di Mekah sedang berada di titik didih. Idul Fitri pertama jatuh hanya berselang beberapa hari setelah sebuah peristiwa besar yang menggetarkan arsy, Perang Badar. Bayangkan kondisi para sahabat saat itu. Mereka menjalani puasa Ramadan pertama mereka dalam kondisi harus bersiap memegang pedang untuk membela eksistensi Islam. Pada tanggal 17 Ramadan, kemenangan gemilang diraih di Lembah Badar. Kemenangan ini bukan sekedar kemenangan militer, melainkan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Ketika Fajar 1 Syawal menyingsing, umat Islam merayakan Idul Fitri pertama mereka dengan perasaan syukur yang tak terlukiskan. Itu adalah sebuah kemenangan ganda yang luar biasa. Menang melawan hawa nafsu melalui puasa, dan menang melawan ancaman musuh di medan laga. Suasana Idul Fitri saat itu sangatlah sederhana. Tidak ada baju baru yang mahal, tidak ada hidangan mewah yang melimpah. Perayaan mereka adalah perayaan syukur yang murni.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat keluar menuju tanah lapang atau musola untuk melaksanakan sholat Id, melantunkan takbir yang menggetarkan langit Madinah. Gema takbir itu adalah suara dari jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa yang telah berhasil melepaskan ketergantungan pada materi dan hanya bergantung pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, Idul Fitri adalah hadiah langsung dari langit setelah sebuah perjuangan hidup dan mati. Inilah esensi sejarah yang harus kita resapi di ruang hijrah. Idul Fitri pertama mengajarkan kita bahwa kegembiraan sejati muncul dari sebuah pencapaian spiritual yang berat. Allah tidak memberikan hari raya ini secara cuma-cuma, melainkan sebagai imbalan atas dedikasi dan pengorbanan yang tulus. Jika kita melihat ke belakang, ke momen di mana para sahabat merayakan kemenangan di tengah luka-luka bekas perang dan perut yang baru saja selesai berpuasa, kita menyadari bahwa nilai Idul Fitri terletak pada kekuatan iman kita. Sejarah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap kesulitan yang kita hadapi dalam berhijrah, selalu ada Idul Fitri atau kemenangan yang telah Allah siapkan di ujung jalan. Secara etimologi, Idul Fitri berasal dari dua kata, Id yang berarti kembali dan Al-Fitr yang dapat dimaknai sebagai berbuka puasa atau kembali ke asal mula kesucian yang disebut fitrah. Setelah menempuh perjalanan panjang di Madrasah Ramadan, Idul Fitri dipandang sebagai momen riset spiritual bagi setiap mukmin. Selama sebulan penuh, kita telah dilatih untuk menahan diri tidak hanya dari lapar dan dahaga, tetapi juga dari polusi hati seperti kedengkian, kesombongan, dan kebohongan. Ketika Fajar 1 Syawal menyingsing, seorang hamba diharapkan kembali ke titik nol, di mana jiwanya bersih seputih cahaya bintang yang baru lahir di tengah luasnya galaksi ciptaannya. Fitrah adalah kondisi asli manusia saat pertama kali diciptakan, bersih, suci, dan cenderung kepada kebenaran. Dalam pandangan ruang hijrah, menjaga fitrah setelah Idul Fitri adalah tantangan besar yang membutuhkan frekuensi hati yang selaras dengan kehendak Allah. Kesucian ini bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah transformasi nyata, di mana ego telah ditundukkan agar cahaya iman dapat memancar lebih terang. Di momen yang fitri ini, kita diajak untuk melihat ke dalam diri. Apakah ruang di dalam dada kita sudah cukup lapang untuk menerima limpahan ridhonya, ataukah masih ada sisa-sisa debu duniawi yang menghalangi koneksi kita dengan Sang Khalik? Selain sebagai simbol kesucian, Idul Fitri adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Di ruang hijrah, kita memahami bahwa ada adab-adab tertentu agar doa kita mampu menembus pintu langit dan diterima oleh Allah SWT. Salah satu adab terpenting adalah menghadirkan hati secara utuh saat memohon, menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang menguasai seluruh nebula dan tata surya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan zikir dan doa, karena di saat itulah Allah memberikan perhatian khusus kepada rintihan hamba-hambanya yang telah berhasil menyelesaikan tugas di bulan Ramadan. Adab berdoa di hari raya juga melibatkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang diberikannya untuk bertaubat. Kita diajarkan untuk memulai doa dengan memuji keagungannya, kemudian bersalawat atas baginda Nabi SAW dan mengakui segala dosa dengan penuh kerendahan hati. Di ruang hijrah, kami menekankan bahwa doa bukan sekadar meminta keinginan pribadi, melainkan sebuah dialog spiritual untuk menyelaraskan frekuensi batin kita dengan ridho Allah. Tanda bahwa doa kita mulai diproses adalah munculnya ketenangan batin dan rasa ridho terhadap apapun ketetapannya, yang sering kali kita rasakan saat bersimpuh di pagi hari raya. Inilah keindahan spiritual Idul Fitri. Ia menyatukan antara harapan akan ampunan dan kepastian akan janji Allah. Kembali ke fitrah berarti kita memulai babak baru dengan komitmen untuk menjaga adab dan etika dalam setiap sujud kita. Kita tidak ingin hanya merayakan Idul Fitri secara lahiriah,
tapi kita ingin setiap kata dalam takbir kita menjadi getaran yang menguatkan wadah batin kita untuk menampung keberkahan yang lebih luas. Dengan menjaga adab berdoa dan kesucian hati, Idul Fitri menjadi gerbang awal bagi perjalanan hijrah yang lebih konsisten dan penuh makna di bulan-bulan selanjutnya. Seiring dengan meluasnya dakwah Islam melintasi batas-batas geografis dan budaya, perayaan Idul Fitri pun bertransformasi dari sebuah kesederhanaan di Gurud Madinah menjadi sebuah festival kemanusiaan global yang penuh warna. Perjalanan tradisi ini dimulai dari perluasan wilayah kekhalifahan Islam, di mana setiap daerah membawa kekayaan budayanya masing-masing ke dalam bingkai iman. Di masa kekhalifahan Umayyah di Damaskus hingga Abbasiyah di Baghdad, Idul Fitri mulai dirayakan dengan kemegahan arsitektur masjid-masjid besar dan pemberian santunan sosial yang terorganisir secara masif, memastikan bahwa kebahagiaan hari raya dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, terutama kaum fakir miskin. Di ruang hijrah, kita melihat evolusi ini bukan sebagai pengikisan makna asli, melainkan sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang mampu menyatu dengan detak jantung peradaban manusia dimanapun ia berpijak. Di wilayah Nusantara, Idul Fitri menemukan bentuk ekspresi yang sangat unik dan syarat akan makna filosofis mendalam. Akulturasi budaya yang terjadi melahirkan tradisi-tradisi yang hanya bisa kita temukan di tanah air kita. Salah satu yang paling ikonik adalah tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman. Dalam perspektif ruang hijrah, mudik bukan sekedar perpindahan fisik secara massal, melainkan sebuah metafora spiritual tentang kerinduan manusia untuk kembali ke asal-usulnya, ke akar keberadaannya, dan ke titik fitrah yang murni. Perjalanan pulang ini melambangkan perjalanan jiwa yang lelah setelah setahun penuh bergelut dengan debu-debu duniawi, merindukan kehangatan doa orang tua dan kesucian tanah kelahiran sebagai simbol tempat kita akan kembali di hadirat Allah SWT. Selain mudik, Indonesia juga memiliki tradisi halal bihalal yang merupakan warisan intelektual dan spiritual unik di dunia Islam. Tradisi ini mengajarkan kita bahwa kesucian batin setelah Ramadan tidak akan sempurna tanpa adanya rekonsiliasi antar sesama manusia. Ini sejalan dengan prinsip frekuensi hati yang sering kita bahas di ruang hijrah, di mana hubungan dengan Sang Pencipta harus selaras dengan hubungan baik antar manusia. Meminta maaf dan memberi maaf adalah bentuk nyata dari pengosongan wadah hati agar siap menerima limpahan rizki spiritual yang lebih besar. Begitu pula dengan simbolisme ketupat yang melambangkan pengakuan kesalahan, sebuah tindakan kesatria yang menuntut kerendahan hati mutlak di hadapan Allah dan sesama. Evolusi tradisi ini juga mencakup aspek sosial dan kuliner yang mempererat tali persaudaraan. Dari hidangan khas yang disajikan hingga tradisi silaturahmi terbuka, semuanya bertujuan untuk menghancurkan sekat-sekat status sosial. Di hari raya, tidak ada lagi perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Semua duduk bersimpuh dalam kesamaan takdir sebagai hamba Allah. Visualisasi persaudaraan ini bagaikan gugusan bintang di dalam sebuah galaksi. Meskipun masing-masing unik, mereka semua terikat dalam satu hukum gravitasi cinta yang sama kepada Sang Khalik. Inilah kekuatan Islam yang mampu menyatukan keragaman budaya di bawah satu panji pemenangan spiritual yang damai dan meneduhkan jiwa. Melalui pemahaman sejarah evolusi ini, kita diingatkan bahwa meskipun cara kita merayakan Idul Fitri berubah mengikuti zaman, esensinya tetap tak tergoyahkan. Idul Fitri tetap menjadi momen pembersihan jalur agar setiap hamba dapat melangkah maju dengan semangat hijrah yang baru. Di ruang hijrah, kita diajak untuk tidak hanya bangga dengan tradisi warisan leluhur, tetapi juga memastikan bahwa setiap tradisi tersebut membawa kita lebih dekat pada makna hakiki dari kembali ke fitrah. Setiap langkah mudik, setiap jabatan tangan dalam maaf, dan setiap suap makanan di hari raya haruslah menjadi getaran syukur yang menggetarkan arsy, menandai lahirnya pribadi baru yang lebih siap mengarungi sisa tahun dengan penuh ketaatan. Sahabat hijrah, saat kita menutup lembaran sejarah yang agung ini, mari kita bawa pulang satu pelajaran yang paling mendasar. Idul Fitri bukan sekadar akhir dari sebuah ibadah, melainkan garis start bagi babak baru kehidupan kita dengan jiwa yang lebih bersih. Ramadan adalah madrasah atau tempat pelatihan selama sebulan penuh, dan sisa 11 bulan ke depan adalah arena pertandingan yang sesungguhnya. Pertanyaan besar bagi kita semua sekarang adalah, apakah kita mampu menjaga kejernihan hati ini tetap berpendar?
Apakah kita bisa tetap konsisten dalam kebaikan dan ketaatan sebagaimana saat kita berada di bawah naungan bulan suci? Di ruang hijrah, kita memahami bahwa mempertahankan frekuensi hati yang murni adalah perjuangan yang tak pernah usai. Kita telah menelusuri jejak sejarah dari gurun Madinah hingga ke seluruh penjuru dunia, melihat bagaimana kemenangan spiritual diraih melalui pengorbanan yang tulus. Sejarah tersebut bukan sekadar nostalgia, melainkan pengingat bahwa setiap hamba memiliki potensi untuk bangkit kembali ke titik fitrahnya. Sebagaimana kita sering mengagumi keajaiban galaksi, nebula, dan luasnya alam semesta, ingatlah bahwa Allah SWT yang menciptakan tarian bintang-bintang tersebut adalah Tuhan yang sama yang senantiasa menanti doa dan kepasrahan kita di setiap sujud. Keagungan kosmos di luar sana seharusnya menyadarkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Sang Halik dan tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuninya jika kita datang dengan hati yang hancur dalam taubat. Terima kasih telah menemani perjalanan kontemplatif ini di Ruang Hijrah. Kami menyadari bahwa perjalanan hijrah setiap orang memiliki tantangan dan ritmenya masing-masing. Namun melalui pemahaman sejarah dan kedalaman spiritual seperti yang kita bahas hari ini, kami berharap setiap langkah Anda menjadi lebih ringan dan penuh keyakinan. Kami berkomitmen untuk terus menjadi wadah yang meneduhkan jiwa bagi para pejuang langit yang sedang mencari makna di tengah hiruk-pikuk dunia. Jika Anda merasa narasi sejarah dan pesan spiritual ini membawa secercah cahaya bagi batin Anda, silakan bagikan pesan kebaikan ini kepada kerabat dan keluarga agar keberkahannya terus mengalir. Mari kita jadikan momentum kemenangan ini sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Jangan biarkan cahaya yang telah kita pupuk selama Ramadan meredup begitu saja. Jadikan ia kompas yang menuntun setiap keputusan dan tindakan kita di masa depan. Kami dari tim Ruang Hijrah memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Dan kami senantiasa mendoakan agar setiap sahabat hijrah diberikan keistiqomahan dalam menjaga kesucian hati. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, menyempurnakan segala kekurangan kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya dalam kondisi iman yang jauh lebih berkualitas. Akhir kata, selamat merayakan kemenangan yang hakiki. Teruslah berhijrah, teruslah mencari ridhonya, dan teruslah menjadi bagian dari komunitas yang saling menguatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di konten Ruang Hijrah selanjutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi keajaiban iman dan sejarah Islam dengan pendekatan yang reflektif dan penuh kedalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.